Missing someone. Di dalam kegelapan malam, ku mendengar rintihan nan pilu, diiringi suara doa yang menggema, membuat hati ini berduka. Di dalam kesedihan ini, ku harus pergi meninggalkan maya ini. Walau hati tak rela berpisah denganmu, namun sudah suratan takdir ini. Ku ingin kembali membalut luka hati yang rindu. Ku ingin kembali bernyanyi bersamamu lagi. Biarkan waktu berlalu, biarkan waktu bicara. Akan tiba masanya kita bersama lagi. Biarkan waktu berlalu, biarkan waktu bicara. Akan tiba masanya kita bersama lagi. Oke everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas lagi tentang almarhumah Nike Ardilla dan Amel. Tapi mungkin kalian semua bertanya, Ama, why you singing and what kind of song that? Oke, lagu yang tadi Ama bawakan ini adalah lagu yang mempunyai kisah sendiri. Ya, jadi Ama akan bercerita sedikit karena sekarang ini lagi viral ya tentang Amel yang mirip dengan Nike Ardilla. Dan orang bertanya apakah dia titisan atau bukan. Tapi karena banyak sekali mungkin pertanyaan seperti itu, maka dari itu Ama melakukan suatu meditasi khusus untuk bisa menerawang tentang siapakah sebenarnya Amel. Namun ketika Ama sedang melakukan meditasi, tiba-tiba ada lagu yang tadi Ama nyanyikan. Oke, bisa kita bilang itu adalah lagu pesan dari semesta, dan juga mungkin lagu yang bisa dikatakan tetap kita tidak bisa pungkiri bahwa itu menjadi ciptaan Ama sendiri. Karena itu semesta memberikan untukku, dan siapa kelak yang akan menjadi penyanyinya selain diri Ama sendiri, nanti kita lihat ya. Nah, lagu ini berkisah tentang batin seorang diva atau Nike Ardilla ya. Jadi Ama dapatkan pesan seperti itu. If you don't believe it's okay, no problem. Tapi kisahnya seperti itu, dan dia menceritakan bahwa di dalam kegelapan dia merasakan suatu hati yang penuh dengan kesedihan, duka, mendengarkan gema doa. Itu adalah ketika beliau berpulang ya. Jadi karena Nike Ardilla ini berpulangnya secara mendadak, dan beliau itu meninggal dengan suatu kecelakaan lalu lintas yang tidak pernah diduga. Dan tentu saja setiap makhluk di dunia ini tubuhlah yang akan meninggal, tapi roh adalah keabadian. Roh itu selalu hidup. Nah, di sini Ama itu ketika melakukan meditasi, meskipun ini adalah lagu ciptaan Ama, tapi Ama dengarkan dari suara semesta, dan Ama bisa mendapatkan vibrasi bahwa itu adalah batin atau jiwa dari almarhumah Nike Ardilla. Dan di sini beliau mengatakan bahwa beliau tidak ingin
meninggalkan atau tidak ingin berpisah. Beliau masih ingin bernyanyi menemani fans-fansnya, tapi beliau harus meninggalkan Maya ini karena ini sudah menjadi suatu takdir. Namun di sini juga ada pesan bahwa beliau juga akan datang bersama lagi. Ya, jadi biarkan waktu berlalu, biarkan waktu bicara, akan tiba masanya kita bersama lagi. Itulah ungkapan dari dari penelusuran Ama ya, tentang jiwa, dan ini menjadi suatu lagu. Ya, tentu saja pasti seorang yang bisa harus seorang seniman untuk bisa menggubah lagu itu. Tentu saja kalau misalnya, karena itu walaupun Ama sendiri seorang artis ya saya juga seorang artis, tetapi Ama harus segera menuangkan lagu itu, harus segera direkam, karena kalau tidak kita akan lupa ya, karena pada saat kita melakukan meditasi kita lupa dengan lagu itu. Makanya Ama menuangkan lagu ini dengan mentahnya ya, jadi belum ada musik, belum ada aransemen. Mungkin nanti kalau sudah aransemen baru Ama akan cover lagu itu. Oke, tentu saja kalian sudah tidak sabar. Apa hubungannya semua ini dengan Nike Ardilla dan Amel? Di sini Ama bisa melihat bahwa tiap tahun kelahiran almarhumah dirayakan, dan juga hari kematiannya. Pada saat beliau meninggal, tiap tahun itu orang datang untuk berziarah. Dan yang datang untuk berziarah itu dari mana-mana, bahkan dari luar negeri. Nah, di sini juga ada suatu kekuatan yang membuat beliau ini ingin kembali untuk menemui fansnya dan juga keluarganya. Walaupun tubuhnya itu mendapatkan keluarga baru, dan ketika seorang lahir kembali atau bereinkarnasi, belum tentu dia langsung bisa mengenal keluarga lamanya. Tapi anugerah dari Amel yang Ama lihat bahwa dia ini adalah reinkarnasi dari Nike Ardilla. Kita bisa bukan cuma dari kemiripan ya. Karena seorang yang mirip itu banyak ya. Jadi kalau mirip itu bisa menjadi kita sebut sebagai kembaran. Tetapi ini adalah sesuatu yang lebih spesifik, more special. Coba Anda pandang mata Amel dan telusuri. Karena setiap orang mempunyai intuisi di dalam diri sendiri. Jadi tidak perlu Ama menjelaskan, tapi coba pandang matanya dan rasakan. Rasakan bahwa aura almarhumah Nike Ardilla ada di dalam diri Amel. Seperti kita ketahui, Nike juga adalah keturunan Ningrat. Ya, Nike ini adalah keturunan Ningrat, kalau tidak salah dari Sunda ya, pernah Ama dengar seperti itu. Dari nama dan gelar beliau. Sekarang Ama juga tidak terlalu jelas siapa keluarga Amel, tapi aura, pancaran itu ada. Ya, pancaran yang luar biasa itu ada di dalam diri Amel. Kemudian kita juga bisa mendengarkan puisi-puisi Amel ya. Nah, di puisi-puisi Amel itu banyak sekali dijelaskan rasa kesepiannya ya, rasa kesedihannya. Dan sebenarnya kalau kita selidiki, Amel bukanlah seorang anak yang hidup di dalam suatu kesepian atau kesedihan. Tetapi mengapa puisi itu menampakkan bahwa dia itu merasakan suatu kesepian dan menginginkan mempunyai seorang sahabat seperti yang lain. Sedangkan sifat Amel ini introvert. Berbeda dengan almarhumah Nike Ardilla, ekstrovert. Jadi Nike Ardilla itu punya sahabat di mana-mana. Dan beliau ini sangat menghargai sahabatnya ya. Ama dengar dari orang ya, meskipun secara fisik Ama tidak mengenalnya, tapi Ama dengar dari beberapa narasumber dan juga dari penelusuran
Dia itu seorang yang sangat-sangat ekstrovert dan mempunyai banyak sekali sahabat, dan selalu berusaha membahagiakan sahabat dan fansnya. Berbeda dengan mungkin artis-artis yang lain. Artis-artis yang lain kalau sudah sibuk pulang kerja langsung beristirahat, kadang-kadang mungkin bersilaturahmi. Tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Tapi almarhumah Nike sampai akhir untuk menyenangkan hati sahabat-sahabatnya, untuk datang di undangan dengan kondisi yang sangat letih. Beliau datang walaupun pada akhirnya beliau harus meninggalkan raga karena kecelakaan. Mungkin beliau itu termasuk dalam kondisi yang letih ya, sampai dia mungkin sudah tidak punya keseimbangan untuk menyetir mobil, dan memang ada misteri-misteri tertentu yang belum terungkap, tapi amat tidak mau membahas itu. Nah, kemudian ketika terlahir sebagai Amel, dia itu menjadi sifatnya introvert. Nah, di situ mengapa? Ada yang berkata kalau kita reinkarnasi berarti kita akan membawa trauma masa lampau. Misalnya, kalau kita bereinkarnasi yang lampau, kita tenggelam di dalam laut, kemudian orang akan mempunyai suatu trauma terhadap laut. Nah, mungkin Amel tidak memiliki trauma terhadap kendaraan, tapi dia seperti jiwanya ini secara dibawa kekuatan sadar itu menjaga dirinya supaya tidak terlalu ekstrovert, tidak terlalu banyak keluar kalau tidak berkepentingan. Modelnya seperti itu. Dan dia memang anak yang penurut, dan sampai saat ini dia itu ingin sekali berbuat banyak untuk orang lain. Nike Ardila, dia sudah banyak sekali melakukan kebajikan-kebajikan, banyak sekali membantu orang yang kesulitan. Tapi mungkin secara jiwa, karena beliau itu meninggal di usia 19 tahun, mungkin ada satu tugas lagi untuk datang ke dunia ini untuk melakukan sesuatu yang belum terselesaikan di masa lampau. Dan kita juga lihat Amel ini juga masih mempunyai kebimbangan, apakah dia akan menjadi seorang penyanyi atau menjadi cuma psikolog atau mungkin cuma model dan bintang film. Nah, sekarang kenapa kita bisa bertanya, kenapa Nike bisa kehilangan, misalnya dia punya suara mirip tapi kenapa tidak mempunyai teknik yang seperti dulu? Kalau memang itu Nike Ardila, orang akan bertanya. Oke, sering sekali ketika kita bereinkarnasi itu kita kehilangan memori untuk sesuatu. Jadi misalnya kita dulu penari atau kita penyanyi atau kita berada di alam yang lebih tinggi daripada di sini, dan ketika kita tiba di sini kita lupa tentang itu. Karena mungkin ada tugas lain yang harus dikerjakan. Tetapi kalau Amel mau dan dia benar-benar mau berlatih, dia bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal ya. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa beliau adalah reinkarnasi dari almarhumah Nike Ardila, adalah di usia 18 tahun, itu kan sudah dekat dengan berpulangnya almarhumah, dia sudah menjadi tenar atau viral, walaupun dia sebagai selebgram. Dan itu bukan dikejar oleh Amel, tapi anugerah itu datang dengan sendirinya, dan dia sudah membuat kebahagiaan untuk fans-fansnya Nike. Karena banyak sekali di dunia ini ya artis-artis terkenal di Bollywood, di Hollywood, tapi ketika meninggal dan seorang yang mirip datang, tidak langsung dia memiliki fans dari yang meninggal. Tidak langsung seperti ini. Tapi Amel, walaupun dia belum menjadi seorang diva, belum menjadi seorang penyanyi, belum menjadi seorang artis, tapi dia sudah menjadi seorang yang famous, terkenal, seorang selebgram di usia yang muda. Tetapi kita juga harus menyadari Amel juga mempunyai keinginan tersendiri. Jadi untuk fans-fansnya almarhumah Nike Ardila, walaupun kalian sangat menginginkan Amel menjadi seorang artis seperti Nike, itu kembali lagi kepada Amel sendiri. Karena dia juga masih ingin bersekolah dan mungkin dia masih punya cita-cita yang lain ya. Jadi kita harus menghargai, Bersyukurlah karena seorang
yang telah hilang itu datang, wujud yang seperti itu untuk menghibur kalian. Jadi walaupun misalkan dia tidak sampai menjadi seorang penyanyi atau dia menjadi penyanyi dengan ciri khas sendiri, bukan seperti almarhumah Nike, kalian tetap harus bersyukur karena kerinduan kalian pada satu sosok itu datang, dan itu adalah bagian dari doa yang kalian berikan kepada almarhumah, ya. Itu yang kita bisa bilang auranya hadir. Barangkali banyak juga orang yang tidak percaya dengan adanya reinkarnasi. Itu juga amat sangat hargai. Kalian mungkin menganggap itu adalah kembarannya. Sekali lagi, Ama sudah katakan di video yang lalu, apapun itu, walaupun itu adalah kembarannya, tapi itu adalah satu sosok yang kalian rindukan dan sosok itu datang. Nah, kemudian kita juga bisa lihat satu hal, bahwa itu adalah, ini pendapat Ama ya, ini pendapat Ama, terserah dari kalian. Ama tidak memaksakan pendapat, bahwa itu adalah sosok dari almarhumah, bahwa itu adalah sosok almarhumah Nike, yaitu ketika Amel berinteraksi dengan Ibunda Nike Ardila, dengan Mami ya. Itu benar-benar terjadi sesuatu kontak yang luar biasa, rasa haru, kesedihan, dan ketika kita bisa lihat ketika dia menyuapi Mami dengan kasih sayang, itu adalah benar-benar wujud cinta kasih yang Nike berikan kepada ibunya. Dan karakter Amel itu juga banyak sekali mirip dengan karakternya Nike Ardila. Juga gestur ketika dia duduk, ketika dia tersenyum, itu banyak sekali gestur-gestur dari almarhumah. Jadi ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Ama bilang ini suatu anugerah. Apapun itu, apakah itu reinkarnasi atau bukan, atau itu adalah kembaran, tapi ini adalah benar-benar wujud, atau maksud Ama ini adalah suatu anugerah, bentuk dari kekuasaan yang Maha Tuhan, ya. Karena kita bisa bikin surgery atau operasi untuk menyerupai seseorang, berusaha memiliki suara yang serupa dengan seseorang, tapi tetap untuk memiliki karakter yang sama itu sulit. Itu sangat sulit. Karena kita bisa berakting. Seorang aktris itu pasti bisa berakting, tapi kita tidak akan mungkin bisa berakting selama 24 jam berpuluh-puluh tahun. Itu pasti tidak mungkin. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang Amel itu adalah reinkarnasi dari Nike Ardila. Jadi kita bisa lihat dari cahaya wajahnya juga. Dia mendapatkan aura itu. Bahkan aura dari leluhur almarhumah. Ama tidak tahu siapa leluhurnya, tapi Ama tahu itu adalah salah satu ratu atau raja di daerah Sunda ya. Tapi aura itu ada pada Amel. Dan kali ini Amel akan lebih banyak mempunyai sifat bersosialisasi. Almarhumah Nike Ardila sudah memiliki sifat yang sangat-sangat bersosialisasi. Tapi Amel akan melanjutkan semua kebaikan. Jadi kita harus bersyukur. Kita tidak hanya mengharapkan dia menjadi seorang idola, tapi dia datang kepada kita. Dan dia di Instagramnya itu dia menegur ya. Ama juga tahu bahwa dia menegur semua fansnya. Semua fansnya. Dalam kondisi mengantuk pun anak ini akan menegur fansnya. Dan dia juga dekat dengan keluarga almarhumah Nike Ardila. Ini suatu keajaiban. Kita bisa bilang ini adalah suatu keajaiban dunia dan terjadi di bumi Indonesia ini. Nah, di sini Ama bisa katakan kalau kalian mau menyadari atau lebih memperhatikan Amel, coba sekali lagi perhatikan matanya, senyumnya dan gesturnya, dan rasakan dari sanubari Anda akan merasakan bahwa itu adalah aura dari almarhumah Nike Ardila. Dan kebetulan tadi juga Ama sudah bawakan lagu, dan memang lagu itu Ama katakan sekali lagi itu adalah pesan semesta. Ya otomatis Ama tidak bisa mengatakan ciptaan dari mana, dari semesta atau apa ya, maka pasti jatuh menjadi ciptaan Ama sendiri. Tapi itu adalah suara yang Ama dengarkan ketika Ama melakukan meditasi. Maka dari itu cepat Ama dalam meditasi juga Ama bertanya pada alam, pada semesta ya, pada Tuhan, apakah boleh saya menyanyikan lagu itu, mengeluarkan di YouTube? Dan memang
bukan diizinkan tapi diharuskan. Entah apa maknanya. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kehidupan adalah penuh dengan misteri. Tapi yang penting kita menjalankan satu, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, berpasrahlah pada Yang Maha Kuasa. Cintailah Tuhan dan Tuhan pun akan mengasihimu. Oke, inilah sedikit penjelasan Ama tentang almarhumah Nike Ardila dan Amel. Sekali lagi Ama pesan untuk Amel, coba rasakan, kamu lakukan, berdoalah dan tanyakan pada Yang Maha Kuasa jalan yang terbaik untukmu. Dan ikuti hati sanubarimu. Apa yang terbaik untukmu itu adalah pilihan yang terbaik. Thank you for watching. Be blessed with divine. Namaste. Missing someone. Missing someone. Missing someone.